Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, Epi. Ini Bu Epi ada tugas nih, tugas CDP. Nah tugasnya tuh mewawancarai kepala sekolah. Nah tentang pengambil keputusan Bu yang berbasis nilai-nilai kebajikan. Nah jadi ini ada beberapa pertanyaan Ibu. Apakah bisa Epi mewawancarai Ibu? Silakan dan Ibu sudah menunggu. Oke, makasih Bu. Nah Ibu kan selama menjadi pemimpin atau kepala sekolah di SD Ibu, apakah Ibu pernah mengalami kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika Bu? Oh, selalu. Kemudian alhamdulillah bisa diselesaikan. Nah, contoh tadi kalau guru tugas misalnya guru tadi mungkin yang paling urgent mungkin keluarganya ada yang sakit, itu kan harus diselesaikan juga ya, harus diatasi juga. Terus sementara kelasnya juga penting. Nah itu kan sebuah dilema tuh. Nah, jadi biasanya kita lihat dulu urgennya yang mana. Jadi alhamdulillah itu bisa terselesaikan dan guru kita juga pada umumnya kan menyadari mana yang skala prioritasnya. Nah, alhamdulillah sudah terselesaikan dan banyak terjadi kasus-kasus di sekolah kita. Jadi pernah Bu ya, pernah mengalami. Selalu lah ya. Jadi ketika Ibu mengalami atau menghadapi kasus-kasus tersebut Bu, bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika Bu? Bagaimana mengidentifikasi? Cara menemukannya atau mengidentifikasi biasanya kalau di sekolah kita ini kan guru langsung ngomong kan, Bu saya ini ada keperluan misalnya begini, sementara ini juga penting. Jadi biasanya identifikasinya itu dari guru sendiri. Nah, dari tak perlu Ibu mencari ya, mengidentifikasi sendiri gurunya yang menyampaikan. Nah kemudian apa dan mengapanya juga betul biasanya gurunya, misalnya nih ketika dia harus berangkat orang tuanya sakit. Nah, orang tua sakit itu kan dilema tuh, orang tua juga penting, tugas juga penting. Nah biasanya guru itu sendiri sebenarnya tahu dia bahwa ini hal penting seperti ini, tapi dalam keadaan mendesak dia meminta keputusan Ibu sebagai kepala sekolah. Nah biasanya Ibu memberikan izin ya sepanjang kelasnya bisa terhandle dan pelayanan pendidikan tidak terganggu. Kan ada guru piket, ada teman sejawat, ada yang misalnya guru kelas dihandle oleh guru kelas, bidang studi juga dihandle oleh bidang studi. Jadi biasanya itu nggak masalah kalau identifikasinya guru sendiri. Jadi Ibu nggak perlu mengidentifikasi dari mana-mana karena itu penting dan karena guru Ibu itu udah biasa, memang dia jujur dalam menyampaikan ya kepentingan urgent dia tadi. Oke. Berarti dapat ditangkap Bu, dari itu berarti motivasi intrinsik dari gurunya Bu ya. Oke. Jadi Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama Bu ya, sama-sama benar, kemudian mengandung nilai kebajikan. Iya, itu tadi kita lihat skala prioritasnya. Karena kalau guru itu tidak akan mungkin yang minta izin kalau tidak penting. Nah itu. Tetapi dan tanda penting ada juga guru yang sedikit aja sebenarnya tak perlu, tak itu penting, tak mesti minta izin mestinya kan. Tapi itu tadi kebanyakan guru kita tadi itu pasti dia akan minta izin penting atau dihadapkan dalam beberapa dilema yang dia kadang bingung. Karena dia bingung bisa saja dia minta kita untuk sebagai kepala sekolah atau seperti anaknya sakit. Nah itu kayaknya kalau dalam itu memang harus cepat Ibu mengambil keputusan karena itu urgent penting. Karena kalau tidak dibawa ke rumah sakit atau berobat di waktu itu mungkin terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Namun kalau bisa ditunda, tak begitu, mungkin bisa menunggu siang atau pulang sekolah itu masalah. Tapi itu tadi ya. Jadi keputusan itu harus namanya keputusan berempati lah. Ya. Oke, berarti langkah-langkah seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini untuk menghadapi dilema etika yang Ibu hadapi? Langkah-langkahnya gimana? Ya, langkah-langkahnya biasanya kan guru kan lapor dulu ya, dan Ibu misalnya, Bu, saya ada keperluan seperti ini. Nah, langkah-langkah pertama, kalau ya itu urgent,
biasanya ibu anak sakit misalnya ya, nah itu atau harus diatasi di saat itu juga, misalnya taruhlah pada subuh hari atau malam hari ya. Nah itu harus selesaikan dulu. Nah langkah berikutnya mungkin bisa dia menyampaikan ke guru piket. Nah ibu sarankan ke guru tadi supaya pelayanan pendidikan di sekolah tetap jalan. Nah kalau dia berhubungan izin, mungkin berikutnya dia bisa membuat sudah izinnya kalau dia seandainya tempatnya ke kota dan sebagainya. Jadi selesaikan dulu ya, atasi dulu permasalahan itu ya, baru nanti berikutnya sudah izin dan kelengkapan lainnya dia menyelesaikan. Sama juga dengan di kelas ya. Jadi kelas itu juga itu dipastikan bahwa perangkat aja dan semuanya sudah ready, jadi kawan yang menghandle itu nggak kesulitan. Jadi tadi saya sudah bisa menanggapi atau ya memahami bagaimana ibu menghadapi kasus-kasus tersebut ya. Sekarang kira-kira hal-hal yang ibu anggap paling efektif bu. Nah hal-hal yang selama ini ibu lakukan yang paling efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu apa bu yang paling efektif? Yang paling efektif itu rasa empati tadi. Nah, rasa empati kita tadi, kemudian yang paling penting ibu harus berikan contoh dulu. Tauladan sebagai kepala sekolah bahwa dalam kita misalnya izin atau gimana di sekolah itu kan yang sekarang yang dilema etika itu kan kebanyakan izin nih ya. Kalau yang lain-lain itu boleh katakan dalam kaitan tugas itu enggak berapa lah masalah izin itu ya, karena dia mengakibatkan tinggalnya anak ya. Nah terus contoh misalnya kayak model apa, contoh dari kepala sekolah, karena tauladan itu lebih besar ya daripada hanya ucapan. Nah, kemudian jujur. Nah, jadi kalau kepala sekolah sudah menanamkan jujur, otomatis guru tadi ya ketika dia menyampaikan ada sebuah dilema ya, kalau dia jujur, mengapa kita tidak menghargainya? Dia menyampaikan kepada kita kan dia minta solusi. Dia aja mungkin udah bingung nih gimana nih bu yang harus saya selesaikan. Sementara dia tahu tugas utamanya adalah seorang guru. Nah, tapi biasanya diajak diskusi ya, kita berempati, jujur, kemudian memberikan contoh. Biasanya dalam diskusi tadi bisa-bisa nanti guru tuh yang membuat keputusan. Kalau gitu saya biar gini dulu bu, nanti saya ke kelas dulu, nanti siang bisa saya gitu. Jadi kadang-kadang dari hasil kita tadi dia yang memutuskan. Tapi kita sebagai kepala sekolah janganlah menekan ya, stressing itu. Jadi empati itu penting. Ketika kita dihargai, insya Allah ya ketika ada menghargai, berempati, merasakan penderitaan lain, insya Allah nanti dia akan balik juga begitu. Berarti yang paling efektif itu yang pertama empati bu ya, tauladan tadi. Yang paling penting jujur bu ya, jujur. Kemudian ada kolaborasinya bu ya. Nanti kalau dia jujur ya, dia melakukan dalam ujian, nanti ketika temannya mengalami hal sama, dia juga siap membantunya, kayak di kelas atau bidang studi dan sebagainya. Jadi bu ini yang efektif udah bu ya. Sekarang tentu ada tantangan ibu. Nah kira-kira apa saja tuh bu tantangan ketika ibu mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika tuh bu, tantangannya? Tantangannya kalau di sekolah kita mungkin tak ada lah ya, karena guru kita tadi jujur dia menyampaikan ketika dilema itu terjadi, dia jujur menyampaikan. Jadi tantangan nggak ada, oh saya nggak bisa ada di sekolah ini karena begini. Nah teman bekas sejawatnya ya, temannya sesama bidang studi dan sebagainya tuh siap membantu, guru piket juga begitu ya. Nah ibu nggak sampai kerepotan lah, itu ada yang sakit tak bisa tuh apa, jadi boleh katakan kecil sekali tantangan, karena kalaulah ada yang tadi tidak jujur atau mengambil yang misalnya yang tantangan tuh yang tak begitu penting untuk dijadikan dilema menurut ibu ya, yang tetap tugas pokok itu ada sebagai prioritas. Nah itu tantangan yang jadi menganggap hal-hal yang sepele saja bisa membuat dia bisa meninggalkan kelasnya dan sebagainya. Itu tantangan tuh. Yang itu tadi itu nanti harus kita berikan apa ya, terapi lah kepada guru tadi yang menganggap enteng, yang membuat dilema etika tadi benar-benar tuh menurut ibu tuh itu tidak mesti dipertentangkan dengan tugas utamanya ya, karena itu bisa digugurkan, nggak perlu malah kan.
tapi dia menganggap itu adalah penting ya. Contoh izin keluarga yang rasanya bukan keluarga inti atau keluarga lain, tapi kok dianggap tuh kalau kayak gitu kan bisa sering-sering kita meninggalkan tugas kan. Nah jadi ya itu tantangan, tapi di sekolah kita kan boleh katakan tidak ada, karena guru-guru tadi akan izin atau meninggalkan tugas betul-betul urgent atau sakit dan sebagainya, karena dia akan mengingat kawan yang handle juga seperti itu. Nah nanti kalau dia mengalami hal sama, dia juga merasakan kalau kawan ini penting, dia akan nyaman menghandle. Tapi kalau dia kawan tadi pergi dalam keadaan yang kurang penting, dia juga agak gimana gitu atau. Nah jadi itu tantangannya tuh ketika ada guru yang menganggap hal yang dia sampaikan itu adalah benar dan urgent, digandingkan dengan tugas utamanya yang urgent. Itu tantangannya. Jadi kita harus mengadakan terapi dengan pada guru kita. Kemudian Bu, apakah Ibu memiliki jadwal nih Bu ya, jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilematika? Apakah ketika Ibu mengalami kasus dilematika itu Ibu langsung menyelesaikannya di tempat, atau memiliki sebuah jadwal tertentu Bu? Gimana tuh Bu? Itu tergantung kondisinya, karena sesuatu yang tepat itu dilaksanakan pada waktu dan saat dan kondisi yang tepat. Seperti tadi ujian, anak saya harus dibawa ke rumah sakit Bu, anak saya jatuh, ini berdarah, waktu itu harus Ibu bikin keputusan. Silakan bawa anak Anda ke rumah sakit. Yang lain Ibu sampaikan ke tiket yang harus selesai. Itu kalau yang di saat itu harus Ibu selesaikan keputusan juga. Nah ada juga ini guru, Bu, 2 minggu lagi saya ini ada wisuda anak saya Bu, kami sampaikan ini. Itu kan bisa keputusan, oh ya bisa dikondisikan dulu kelasnya. Tuh. Atau ada yang guru-guru yang agak enteng tugasnya tadi, itu mungkin ada waktu-waktu tertentu secara santai kita mungkin ya dari enjoy menyampaikan pelan-pelan bahwa tugas kita sebagai guru itu sangat penting, tidak bisa diganding hal-hal yang tidak urgent. Dia tidak bisa diganding, diversuskan dengan hal yang urgent. Atau ketika rapat secara umum juga Ibu menyampaikan betapa pentingnya tugas kita sebagai guru ya, jadi jangan hal-hal kecil bisa menggugurkan kewajiban kita. Itu jadi ada sesuai dengan kasusnya lah. Nah, jadi ada yang memang berkala dalam rapat atau dalam pertemuan-pertemuan, ada mungkin dalam cengkerama Ibu masuknya, dalam diskusi-diskusi santai, atau di waktu itu Ibu harus membuat keputusan. Jadi itu semua tergantung kondisi. Jadi tergantung masalah yang dihadapi ya, Ibu betul. ya. Ada masalah harus selesai sekarang, atau nanti atau dulu lagi. Atau kalau kita selesaikan itu bisa berakibat agak gimana, mungkin guru ini belum izin sama kita nih, tapi tiba-tiba dia sudah pergi atau berangkat, karena kita nggak tahu nih kondisi seperti apa. Nah itu harus kita identifikasi dulu. Nah memang apa yang dilakukan dia urgent penting, tetapi ketika dia melakukan satu tanpa izin kepala sekolah berkaitan dengan tugas utamanya juga salah. Jadi ya itu nanti kedepannya pelan-pelan kita sampaikan bahwa yang dilakukan itu sudah salah. Nah kedepannya dia tidak melakukan itu lagi. Itu jadi catatan kita. Iya. Kemudian Bu, adakah Bu seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini yang mempermudah Ibu atau membantu Ibu ya dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema? Ya, rasanya kalau di sekolah kita nih kayaknya hampir semua ya, termasuk orang yang punya dilema itu sendiri, terkadang bisa menyelesaikan sendiri kita bicara. Jadi dia tahu ketika dia bukan, saya harus mengundurkan yang ini. Nah itu jadi rasanya kalau faktor-faktor orang yang punya dilema sendiri, teman-teman yang piket, yang guru yang lain, itu di sekolah kita ini betul-betul membantu penyelesaian di sekolah kita ini, karena mereka juga suatu saat juga akan bisa mengalami hal yang sama ya. Ini kasusnya bukan hanya anak sakit bagaimana, atau dalam hal-hal yang lain lah ya, yang dianggap itu apalagi untuk kegiatan-kegiatan sekarang itu luar biasa nih, yang kadang-kadang kalau kita tidak hati-hati bisa membuat kita terabaikan tugas utama kita. Di situ itu termasuk dilemanya. Jadi yang penting intinya siswa tidak terabaikan. Nah, jadi betul-betul urgent lah yang bisa membuat kita meninggalkan kelas dan menitipkan kepada orang lain atau dihandle oleh teman-teman sejawat kita. Itu. Berarti kuncinya itu kolaborasi
memotivasi Bu. Iya, betul sekali. Karena ketika teman ini kayak gini, yang lain juga bisa merasakan. Nah, kalau saya begitu nanti teman saya juga begitu. Jadi jangan membuat enteng, ya, membuat dilema yang bukan dilema, menurut Ibu bukan dilema etika, dan itu tidak layak untuk digandengkan. Jadi nanti kalau kita kurang itu, kawan kita juga agak gimana gitu dengan kita ya. Nah, jadi itu tadi. Jadi empati. Alhamdulillah guru-guru Ibu kan jujur itu, ya jujur. Kalau dia mau pergi bilang pergi ya, suatu saat kalau dia mengalami hal apa-apa di jalan atau gimana, kalau dia tak jujur terjadi sesuatu, nah itu kan kepala sekolah bisa tidak bertanggung jawab dengan hal itu. Baiklah Ibu, nah ini ada satu pertanyaan lagi nih Bu. Nah dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, kira-kira Bu, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik Bu dari pengalaman Ibu sebagai pengambil keputusan dilema etika Bu? Iya, pelajaran yang paling penting itu adalah ya empati satu, itu empati. Empati, kemudian jujur, terus menjadi tauladan bagi guru, ya. Jadi tidak diucapkan harus begini loh, datangmu tepat waktu loh, tidak perlu ngomong gitu. Guru kepala sekolah contohkan, insya Allah guru-guru kita mencontoh. Kalau ada satu dua secara perjalanan waktu, ya ada aja alasannya kalau terlambat, ya inilah itulah ini itulah yang nggak ada penting ya. Makanya tadi dalam dilema etika tadi itu nggak bisa digandengkan hal-hal yang kurang penting dengan pelayanan penting dan sebagainya. Jadi itu tadi ya, jujur, apalagi tadi empati, tauladan dari kepala sekolah. Jadi kalau menjadi seorang pemimpin itu harus kita mencontohkan dulu ya. Nah, berarti kalau sudah kita contohkan, itu tentu guru-guru lain bisa melihat Bu ya. Iya. Jangan menyuruh-nyuruh aja. Nah, ya. jadi bagaimana mungkin kalau kita menegur guru harus begini? Nanti kata guru ibu tupang, nah, gitulah bahasanya Banjar ya, betul bilangnya. Jadi insya Allah, ya, jadi contoh itu jauh lebih baik daripada ucapan. Ini baiklah Bu, seperti pertanyaannya cukup sampai sini aja Bu. Nah, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu nih karena sudi meluangkan waktu untuk saya melakukan wawancara kepada Ibu. Mudah-mudahan dari wawancara ini saya sendiri merasa banyak ilmu yang bisa dipetik dari pengalaman-pengalaman Ibu Bu. Nah, mungkin pada wawancara ini mungkin saya tadi ada bertanya mungkin kurang sopan, saya minta maaf Bu ya. Nah, masa Ibu sopan semua ya. Mudah-mudahan ilmu-ibu yang telah Ibu berikan kepada saya bisa saya salurkan mungkin dengan teman-teman saya. Iya, harapan Ibu nanti suatu saat bukannya dengan teman. CGP kan calon kepala sekolah tuh. Nah, jadi nanti jadi kepala sekolah gitu. Kepala sekolah tuh tidak bisa diambil dari teorinya, dari pengalaman. Nah, insya Allah ya kalau kita mengedepankan rasa empati dan sebagainya itu, ya kita akan menjadi pemimpin yang bijaksana. Walaupun aturan tetap kita jalankan. Ya, oke? Oke, terima kasih Bu. Iya. Assalamualaikum Pak. Gimana kabarnya nih Pak? Sehat? Gini nih Pak, saya mau meminta waktu Bapak nih. Saya ada tugas nih Pak dari CGP. Tugasnya yaitu mewawancarai kepala sekolah nih Pak. Nah, kemudian dalam wawancara itu tentang praktik pengambil keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan Pak ya di sekolah Bapak. Dari model yang saya pelajari itu ada dilema etika dan rujukan moral Pak. Nah, kalau dilema etika tuh kebenaran lawan kebenaran, sedangkan rujukan moral adalah kebenaran versus kesalahan. Benar versus salah Pak ya. Nah, untuk selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Pak? Oke, baik, terima kasih. Di dalam hal untuk mengidentifikasi kasus-kasus baik itu dilema etika ataupun rujukan moral, kita biasa terlebih dahulu mengidentifikasikan kasus-kasus tersebut.
Yang pertama kita melihat kasus itu sendiri. Biasanya sering kita lihat di sini yang nampak oleh kita itu tentang kasus-kasus kedisiplinan. Kemudian kita akan melihat di sana nanti kasus-kasus itu, baik itu dalam kedisiplinan guru tersebut, identifikasi kasus-kasus itu, maka kita bisa untuk mengambil sebuah kesimpulan ataupun sebuah keputusan. Jelas yang pertama, dalam hal kita menginvestigasi kasus-kasus baik itu secara bidang etika ataupun dalam bidang kriminal, itu kita melihat kasus itu sendiri. Salah satu contoh kita lihat di sini yang nampak adalah tentang kasus kedisiplinan pendidik. Kedisiplinan Pak ya. Kemudian Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Tadi sudah itu sampaikan tadi bahwa kalau memang dalam hal keputusan ini baik itu dari segi etika moral, ya, etika moral itu berarti yang benar-benar. Dari etika itu benar. Kalau yang etika moral berarti itu antara benar dan salah. Dalam menyikapi hal tersebut, bila pengambil keputusan di sini kita lagi melihat dalam segi kebermanfaatan, apakah kasus yang ditemukan itu seberapa jauh kebermanfaatan bagi kelangsungan pengadilan juga pada madrasah, dan juga kita melihat pengaruhnya. Sebagai contoh tadi dari segi kasus yang kita identifikasikan adalah kasus kedisiplinan. Dan kita juga dalam mengambil keputusan itu melihat seberapa jauh manfaat dari kedisiplinan itu kepada sekolah kita, sehingga pendidik yang mengalami ataupun sedang tersandung kasus kedisiplinan itu bisa kita ambil dalam segi kebenaran. Misalnya itu kita juga akan melihat seberapa jauh manfaat daripada kedisiplinan itu dan juga seberapa pengaruh dari pendidik itu sendiri. Pertanyaan selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini untuk menghadapi dilema etika yang Bapak hadapi? Langkah-langkahnya Pak ya? Baik, dari langkah-langkah yang dapat kita lakukan dalam dilema etika itu, tentu kita melihat yang pertama melihat kasus itu sendiri. Yang kedua, kita mengelompokkan kasus itu juga. Kemudian yang ketiga, kita bisa dalam hal langkah-langkah kita lakukan adalah seberapa jauh pengaruh kasus-kasus itu sendiri dari baik dari pendidik itu sendiri ataupun dari untuk keberlangsungan proses pembelajaran khususnya di lingkungan sekolah kita. Dan juga kita juga melihat di samping seberapa pengaruhnya, kita melakukan langkah-langkah seberapa jauh manfaatnya daripada kasus-kasus yang telah kita temui dalam hal dilema etika itu akan kebermanfaatan dari pendidik itu sendiri juga, dan juga pendidiknya, peserta didiknya juga kelangsungan proses pembelajaran yang ada di sekolah. Kemudian Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif ya Pak ya dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang Bapak hadapi? Yang pertama dari hal-hal
apa dianggap efektif ya, dianggap efektif. Yang pertama kita lakukan itu harus selalu berkolaborasi, kerjasama antara penyidik yang tersangkut kasus, sehingga dengan kolaborasi tadi kita dapat mengidentifikasikan kasus-kasus yang dihadapi, dan juga di samping kolaborasi atau keterbukaan bisa juga kita lakukan sistem keterbukaan ataupun berkomunikasi dengan baik. Dengan adanya keterbukaan dan komunikasi yang baik, sehingga kita bisa terjalin dengan yang dikatakan harmonis dan efektif. Oke, komunikasi, kemudian keterbukaan Pak ya. Oke, kemudian Pak, nih hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Pak? Nah, tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus D5 yang Bapak D5 etika yang Bapak hadapi, tantangannya apa saja Pak? Memang setiap permasalahan itu pasti ada tantangan, gitu ya. Yang saya rasakan dalam hal tantangan yang saya rasakan dalam hal kasus-kasus itu, dalam satu contoh tadi adalah kasus kedisiplinan bagi pendidik. Itu tantangannya itu bersumber dari individu ataupun pendidik yang bersangkutan yang tersangkut kasus ya. Nah kemudian kita susahnya di sana, individu itu tidak ada timbul dari intern, sehingga pendidik itu yang tersangkut kasus dia tidak merasa seberapa jauh manfaat ataupun kegunaan disiplin itu bagi kelangsungan proses pembelajaran. Yang pertama dari internnya. Yang kedua dari individu itu tidak timbul dari eksternnya. Dia tidak bisa melihat rekan-rekan kerjanya bagaimana yang dirasakan kedisiplinan itu gimana, kemudian dengan tidak adanya kesadaran individu itu dari eksternnya, itu juga merupakan suatu tantangan bagi kita. Terkadang individu itu tidak menerima apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan untuk kesuksesan dan kelangsungan dalam proses pembelajaran. Jadi tantangannya kesadaran dari intern, kemudian ekstern Pak ya. Oke. Baiklah Pak. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika yang Bapak hadapi? Baik, terima kasih Ibu. Ada sebuah peribahasa yang mengatakan bahwa kalau kita duduk beramai-ramai maka akan terasa lapang. Kalau kita berduduk sendiri-sendiri maka akan terasa sempit. Nah dari peribahasa itu dapat saya ambil gambaran bahwa setiap mengambil keputusan sering kita lakukan yang tidak sendiri. Kita butuh komunikasi dengan tiga pihak pemangku kepentingan. Yang pertama dalam hal ini adalah ketua yayasan. Kemudian juga di samping ketua yayasan, dalam struktur organisasi sekolah atau madrasah kita juga berkomunikasi sebelum mengambil keputusan itu dengan wakil kepala bidang kurikulum, wakil kepala bidang kesiswaan, sehingga dengan adanya komunikasi ataupun musyawarah dengan pemangku kepentingan, maka setiap keputusan yang kita ambil itu tidak dalam posisi yang salah. Itu dikemukakan adalah untuk kepentingan kemaslahatan bersama, baik itu akan kemajuan tenaga pendidik, juga akan kemajuan madrasah dan sekolah itu sendiri. Oke, berkolaborasi dengan pemangku kepentingan Pak ya, terutama harus mengkonfirmasi dulu kepada ketua yayasan. Oke, Pak, dari semua pertanyaan tadi ada pertanyaan terakhir nih Pak. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika ya Pak? Oke, baik. Dari mengambil
keputusan itu dapat kita petik suatu kesimpulan. Yang pertama, betapa pentingnya arti dari sebuah komunikasi. Yang kedua, betapa pentingnya arti dari sebuah kolaborasi. Dan yang ketiga, kita bisa memberikan sebuah contoh ataupun keteladanan kepada ya orang yang lain, khususnya bersama dalam kasus itu. Dengan adanya komunikasi yang baik, dengan adanya kolaborasi yang baik, dan adanya keteladanan di sana, sehingga kita dalam mengambil keputusan itu tidak dalam kondisi yang salah. Kita selalu memikirkan akan keberlangsungan baik dari segi jadinya juga keberlangsungan daripada proses pembelajaran di sekolah atau di universitas. Jadi apa namanya itu dapat dipetik dari hasil keputusan kita ambil itu adalah kita mesti harus selalu berkomunikasi, selalu berkolaborasi, dan selalu dapat memberikan contoh atau keteladanan. Berarti yang terpenting Pak pembelajarannya sepertinya pentingnya kolaborasi Pak ya, pentingnya kolaborasi, kemudian pentingnya kita sebagai pemimpin menjadi teladan bagi guru-guru yang lain Pak ya. Oke, ini mungkin itu aja Pak pertanyaan dari saya. Nah, terima kasih Pak atas wawancara kita hari ini. Dari wawancara kita hari ini banyak sekali ilmu yang saya dapat Pak dari Bapak. Mudah-mudahan saya bisa mengikuti jejak Bapak nanti apabila saya menjadi seorang pemimpin Pak ya. Nah mungkin pada kesempatan ini mungkin ini saja yang bisa saya tanya. Saya terima kasih kepada Bapak karena bisa meluangkan waktu pada hari ini. Sekali lagi terima kasih Pak. Oke, baik. Terima kasih kembali Ibu. Semoga apa yang Ibu harapkan, apa yang Ibu sedang jalani itu berjalan dengan lancar, dan sekarang mungkin masih calon guru penggerak ya Ibu Iya, ya. masih calon Ya, Pak. dan nanti calonnya hilang menjadi guru penggerak. Amin. Ya, pendidikan yang ada di Indonesia umumnya dan khususnya di Kabupaten Negeri ini semakin maju dan semakin hebat ya. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Bu. Sukses terus Bu ya. Ya, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat aja Pak. Alhamdulillah. Ini Pak, saya ada tugas dari pendidikan dan penggerak Pak, itu mewawancarai kepala sekolah ya Pak ya. Ya. Nah itu tentang praktik pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan dari sekolah Bapak. Nah apakah bisa saya Pak mewawancarai Bapak Pak? Ya, boleh. Ya. Oke, terima kasih Pak. Nah untuk pertanyaan yang pertama, selama ini Pak, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Kasus yang merupakan dilema etika dan rujukan moral. Iya Pak. Jadi arti sesungguhnya apapun organisasinya, apapun tempatnya, yang namanya kasus itu tidak ada yang menginginkannya. Ya kan? Tapi itu juga tidak bisa dihindari. Kasus itu pasti akan kita temui. Jadi kalau soal mengidentifikasinya, ya kalau saya lakukan selama ini, ya sesuai konteks kasus yang terjadi. Ya, saat kasus yang terjadi, ya di saat itu saya akan mengidentifikasi kasusnya arah kemana, ya identifikasi ini seperti apa. Tapi karena kasus ini bukan rutin terjadi, jadi secara apakah saya tidak ada mempunyai mengidentifikasi kasus ini bakal saya ini seperti ini, karena kasus ini tidak bisa diprediksi. Jadi Soal mengidentifikasi itu kunci tadi. Kata kuncinya, saya tidak melakukan identifikasi karena kasusnya tidak bisa saya duga. berarti secara fleksibel aja Pak ya, Ya, melihat kasus-kasus. situasionalnya. Iya. Oke Pak, kemudian selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan
selaku kepala sekolah. Dalam pengambilan keputusan itu, selama ini saya tidak melakukan sesuatu yang standar atau takdir. Karena keputusan itu apapun bentuk keputusan pasti untuk kebaikan. Jadi saya dalam pengambilan itu saya selalu bersikap pada tatanan situasional, win-win solution. Artinya tidak ada yang merasa menang, tidak ada yang kalah, semuanya adalah merasa menang-menang untuk mengambil jalan terbaik. Ya, ini tidak ada perbedaan Pak, yang penting sama-sama menang. Bagaimana jalan pengambilan keputusan? Jadi pengambilan keputusan yang saya lakukan, konteks jawaban saya tadi itu adalah win-win solution. Tapi Pak, yang pertanyaan selanjutnya, ini langkah-langkah Pak, langkah-langkah seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini untuk menghadapi dilema etika yang pernah Bapak hadapi? Ya itu tadi saya sampaikan tadi. Langkah-langkah ini kita bisa membuat langkah-langkah sesuatu yang terjadi secara rutin. Kasus itu kan tidak rutin dan pasti akan berbeda. Jadi langkah-langkahnya sesuai situasi tadi. Kalau kasusnya seperti ini, tentu langkahnya akan berbeda dengan kasus lain. Karena kasus itu tidak akan sama. Walaupun namanya kasus dilema etika itu, tapi konteksnya pasti akan berbeda. Jadi langkah-langkahnya sesuai dengan situasi. Berarti kuncinya Sesuai dengan situasi yang kita harus melihat kasusnya dulu. Iya, Pak. lihat kasusnya dulu. Lihat kasusnya dulu, baru kita bisa menentukan langkah-langkahnya. itu dia. Mas, kemudian Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif Pak ya dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang Bapak hadapi? Ya. Ya yang paling efektif tadi itu tadi. Kenapa saya mengambil pilihan pada win-win solution tadi? Karena di situ kita harus menghilangkan ego kita. Ego kita apa? Saya selaku kepala sekolah tidak merasa apa yang saya buat keputusan saya benar. Tapi belum tentu guru saya yang punya kasus itu merasa benar untuk dia. Jadi itu tadi lah. Yang paling efektif tadi sesuai dengan jawaban yang di atasnya. Maksudnya yang paling efektif itu kita jangan merasa menang, merasa hebat, tapi itu tadi kita harus merasa ini keputusan terbaik, baik untuk kepala sekolah, baik dan baik untuk semua. Tapi ini memang harus menerapkan apa ya Pak ya? Apa emosi Pak ya? Iya. Bagaimana kita supaya jangan ego kita itu Iya. terlebih. Baik maka kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus ini? Tantangannya apa Pak? Tantangannya juga. Ya, tantangan. Mungkin barangkali di satu sisi yang namanya emosional itu kan tidak tetap. Ada moodnya lebih bagus atau apa. Mungkin saat mengambil keputusan, ya kan, mood kepala sekolah bagus, tetapi mood guru yang bermasalah misalnya tidak bagus. Itu tantangannya. Jadi saya akan menghindari pengambilan keputusan di saat emosional. Karena ada moto yang saya pegang itu jangan membuat satu keputusan di saat kita dalam emosi yang tidak bagus. Jadi maka kasus itu hari ini misalnya kasusnya, ya saya lihat mood saya bagaimana, mood gurunya seperti apa, baru bisa dicarikan solusi dengan benar. Tapi saat mood saya tak bagus, mood gurunya bagus, tentu tidak ketemu. Karena yang kita kejar tadi itu tadi menang-menang yang terbaik. Tantangannya dari bagaimana kita mengendalikan emosi, mencocokkan antara emosional saya selaku pengambil keputusan dengan yang akan menerima keputusan. Iya. Ya, itu ya menjadi tantangan Pak. Baiklah Pak, kemudian apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu Pak dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya tepat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kemudian bentuknya seperti apa Pak yang Bapak jalankan? Tadi di awal saya sudah sampaikan yang namanya kasus pasti tidak dikendaki dan itu juga tidak terjadwal ke kami. Jadi dari pertanyaan ini
Saya jawab, saya tidak punya jadwal untuk menyelesaikan kasus-kasus. Ini tergantung dari situasinya. Kasusnya seperti apa muncul, nanti saya akan buat langkahnya seperti apa, kapan saya akan diselesaikan, ya situasinya yang membuat gitu. Tetapi saya juga tidak mau kasus, saya ada kasus yang muncul itu dipendam berlama-lama sehingga menjadi beban gitu. Akan diselesaikan secepatnya, tetapi jadwalnya situasi yang now gitu. Jadi Bapak Jadwal tersendiri tidak? tidak ada Pak ya, berarti kita melihat dulu keadaan kasus yang kita hadapi itu gimana Pak ya. Ya. Kalau masih bisa diselesaikan di tempat, mungkin hasilnya Pak ya. Berarti melihat keadaan kasus tersebut, penyelesaian secara fleksibel aja Pak ya. Kemudian Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam penyelesaian keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Oh, ya. Ya, sebetulnya kalau dalam pengambilan keputusan itu kuncinya selaku kepala sekolah kan ada pada kepala sekolah. Ya, kan? Jadi yang membantu pengambilan keputusan tadi itu kadang-kadang saya juga melihat kasus yang tadi sebutkan secara tidak formal, tidak resmi, saya akan juga membawa guru-guru lain masalahnya seperti ini, kira-kira apa. Kadang-kadang kasus itu guru lain juga kan ingin tahu maunya diperlakukan seperti ini, ya kan, maunya dibuat seperti ini. Tapi kadang saya mencocokkan itu, perlakukan seperti ini nanti kan ada sikap tendensius, dampak baiknya apa, dampak buruknya apa. Tapi artinya yang ikut pengaruh itu tetap semua warga sekolah ikut mempengaruhinya, ya kan, tidak mutlak hanya suara saya aja gitu. Atau yang sifatnya bukan personal sifatnya, yang menyangkut ke baikan untuk sekolah, untuk lembaga. Tapi kolaborasi dengan Ya, ini Pak, pertanyaan yang terakhir nih Pak. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak ketika mengambil keputusan di dilema etika? dari semua. Ya pembelajarannya mungkin sebetulnya dari jawaban-jawaban tadi sudah terjawab. Arti di sini pembelajaran perlu kita perlu menghargai, saling menghargai. Jangan melihat ada kasus kita menganggap kasus itu sangat salah. Artinya tidak ada ampunan buat mereka. Kalau kita buat keputusan Anda harus seperti ini. Mungkin kasus yang terjadi itu guru atau siapapun namanya di sekolah, mungkin dia punya alasan tertentu. Ya, alasan dia kan bisa masuk akal, bisa tidak. Selaku jawaban-jawaban guru atau siapapun namanya itu kita logikanya seperti apa, jawabannya dibuat pembenaran atau kebenaran. Kita sekarang susah membedakan itu, ada yang kebenaran, ada yang kebenaran. Kalau kebenaran itu kita juga harus terima. Jadi pembelajaran kebenaran itu tidak ada kebenaran itu mutlak. Kalau kebenaran itu dari kita bisa mencari alibi atau alasan untuk satu tindakan itu bisa dibenarkan. Baik Pak, mungkin itu saja pertanyaan saya untuk wawancara kita hari ini Pak. Sangat banyak ilmu yang saya dapat dari Bapak, bagaimana cara Bapak menjadi seorang pemimpin ketika mengambil keputusan Pak ya di dilema etika. Sangat banyak sekali Pak. Nah, pada kesempatan ini saya juga meminta maaf jika ada kata-kata saya untuk pertanyaan dengan Bapak, dan terima kasih juga atas waktu yang sudah Bapak luangkan untuk saya Pak. Ya, sekali lagi terima kasih Pak. Ya, mari semoga sukses